Ngeri. Messi langsung menuju trofi keduanya di Inter Miami. Lionel Messi menuju trofi keduanya bersama Inter Miami. La Pulga baru saja mengantar The Herons ke final AS Open Cup 2023. Messi dan kawan-kawan baru saja berjibaku di ajang AS Open Cup 2023. Inter Miami melawan FC Cincinnati di semifinal. Bertanding di Techel Stadium, Cincinnati sempat unggul 2-0 atas Miami. Gol dicetak Luciano Acosta dan Brandon Vazquez. Namun, penampilan heroik diperlihatkan Inter Miami. 2 gol balasan bisa dicetak Leonardo Campana, berkat 2 assist Messi, dan memaksakan perpanjangan waktu. Di masa extra time, Miami sempat berbalik unggul lewat Joseph Martinez. Namun, tuan rumah menyamakan skor lagi berkat gol Yuya Kubo. Pemenang akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti. Di babak tos-tosan itu, Inter Miami akhirnya keluar menjadi pemenang dengan skor 5-4. Satu penendang FC Cincinnati, Nick Haglund, gagal memasukkan bola, dan membuat Messi dan kawan-kawan ke final AS Open Cup 2023. Bagi Messi, kemenangan ini membuatnya berpeluang meraih trofi keduanya di Inter Miami. Sebab akhir pekan lalu, pemilik 7 Ballon d'Or itu baru saja memenangkan gelar dari League Cup 2023. Messi memenangkan gelar pertamanya usai mengalahkan Nashville SC, juga lewat adu penalti. Jika menang lagi, maka Messi akan mengangkat gelar lagi bulan depan. Di final AS Open Cup 2023, Inter Miami tinggal menunggu pemenang antara Houston Dynamo FC melawan Real Salt Lake. Final akan digelar pada 27 September mendatang. Mengenal AS Open Cup, calon trofi Messi selanjutnya. Inter Miami melangkah ke final AS Open Cup. Mari kenali calon trofi selanjutnya yang bisa diraih oleh Lionel Messi. Inter Miami menang dramatis atas FC Cincinnati di babak semifinal AS Open Cup. Skor imbang 3-3 di waktu normal dan dilanjutkan ke adu penalti. Inter Miami akhirnya menang 5-4. Itu setelah penendang FC Cincinnati, Nick Haglund, gagal memasukkan bola karena sukses diantisipasi Drake Challenger. Lionel Messi sebelumnya sudah bawa Inter Miami menangi titel League Cup. Kini, Messi berpeluang menangi calon trofi keduanya di negeri Paman Sam. Di laga final, Inter Miami akan ditantang Houston Dynamo. Houston mampu singkirkan Real Salt Lake 3-1. Apa itu AS Open Cup? Dilansir dari berbagai sumber, AS Open Cup merupakan ajang kompetisi tertua di Amerika Serikat. Ajang ini dulunya bernama National Challenge Cup yang pertama kali digelar pada tahun 1913. Para pesertanya adalah tim-tim sepak bola di Amerika Serikat. Dari klub-klub amatir, National Independent Soccer Association, NISA, League One Divisions, USL Championship, League One Divisions, dan tentu saja dari Major League Soccer, MLS. Total, 100 tim bermain di kompetisi tersebut. Mungkin kalau diperumpamakan, mirip-mirip Piala FA di tanah Inggris. Sejak tahun 2008, juara dari AS Open Cup berhak mendapat tiket untuk ikuti ajang CONCACAF Champions Cup. Suatu kompetisi antar klub CONCACAF alias Konfederasi Negara-Negara Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia. Tim paling banyak yang pernah menangi AS Open Cup adalah Bethlehem Steel FC dan Maccabi Los Angeles. Inter Miami belum pernah memenangi titel tersebut dan Lionel Messi berpeluang untuk menorehkan sejarah, karena belum ada juga tim dari negara bagian Florida yang memenanginya. Benzema dan pelatih bersih tegang di Al-Ittihad? Karim Benzema diterpa rumor tak sedap di Al-Ittihad. Pemain Prancis itu kabarnya tak disenangi pelatih Nuno Espirito Santo. Benzema menjadi bintang baru Al-Ittihad musim ini, usai meninggalkan Real Madrid. Meski begitu, pemain 35 tahun tersebut tetap menjalani situasi sulit. Menurut laporan dari Al Shart, Benzema kabarnya tak disenangi pelatih Nuno Espirito Santo. Pelatih asal Portugal dikabarkan tak menyukai gaya permainan Benzema. Pemain yang kabarnya digaji 200 juta euro per tahun itu bahkan sudah dilaporkan ke petinggi Al-Ittihad. Nuno Espirito Santo, yang juga mantan manajer Wolverhampton Wanderers dan Tottenham Hotspur itu, menyebut Benzema tak cocok dengan skemanya. Karim Benzema juga kabarnya ditolak sang pelatih untuk menjadi kapten. Padahal, menjadi kapten disebut menjadi bagian dari kesepakatan transfer peraih Ballon d'Or 2022 itu ke Arab Saudi. Imbasnya, Benzema dikabarkan tak nyaman bermain dalam situasi itu.
Rumor transfer ex penyerang Los Blancos itu mulai muncul, meski baru 2 bulan membela Al-Ittihad. Di Al-Ittihad, Benzema baru membuat 1 gol. Ia membuat gol pada laga debutnya kontra Al-Raed. Karim Benzema juga menjadi salah satu bintang yang direkrut Al-Ittihad, setelah Conte, Jota, dan Fabinho. Begitu juga pelatih Nuno Espirito Santo, yang baru direkrut musim lalu oleh Al-Ittihad. Bruno Fernandes kapten emosional, ganggu pemain MU. Sikap Bruno Fernandes sebagai kapten Manchester United kembali dapat sorotan tajam. Sikapnya yang emosional di atas lapangan dinilai mengganggu pemain lain. Fernandes diangkat sebagai kapten MU pada awal musim 2023-2024 ini. Gelandang Portugal itu menggantikan Harry Maguire. Keputusan Erik ten Hag untuk mengangkat Fernandes sebagai kapten mendapat banyak tanggapan. Tak sedikit yang mempertanyakan pilihan ten Hag tersebut karena sikap Fernandes di lapangan. Pemain berusia 28 itu kerap dengan jelas menunjukkan ketidakpuasan dan rasa frustrasinya di atas lapangan. Fernandes juga tak jarang mengeluh ke wasit. Mantan pemain Manchester City Micah Richards kini menyoroti cara Fernandes bereaksi kepada rekan setimnya Facundo Pellistri ketika sebuah serangan patah saat MU dikalahkan Tottenham Hotspur. Semakin memalukan. Anak muda Pellistri masuk. Fernandes sedang mencoba agar timnya semangat dan saya paham banget, ujar Richards dalam podcast The Rest is Football seperti dilansir Evening Standard. Pellistri lari, Fernandes tidak melihatnya dan dia lari ke arah berbeda, tapi karena dia, Pellistri, tidak ada di posisi yang dimau, Fernandes, dia marah ke Pellistri. Selalu begitu. Saya melihat wawancaranya beberapa waktu lalu dan dia bilang dia harus emosional ketika tampil karena itu membuatnya bermain lebih baik. Tapi saya merasa bahasa tubuhnya di lapangan mengganggu yang lainnya dan itu sama sekali tidak terlihat bagus. Kadang menyedihkan, katanya. Ngeluh soal wasit, Bruno Fernandes disebut tak pantas jadi kapten MU. Bruno Fernandes menuntut maaf ofisial, karena merasa Manchester United layak dapat penalti saat lawan Tottenham Hotspur. Sikapnya dikritik keras. Manchester United kalah 0-2 di markas Tottenham Hotspur akhir pekan kemarin pada pekan kedua Liga Inggris. Dalam laga itu, MU mengklaim berhak dapat penalti setelah sepakan Alejandro Garnacho tampak mengenai tangan Christian Romero. Insiden itu bikin kapten MU Bruno Fernandes heran dan menagih maaf dari para ofisial. Ini merujuk pada insiden sebelumnya, saat manajer badan wasit profesional Jonathan Moss meminta maaf ke Wolverhampton, usai mereka tak diberi penalti saat lawan MU di pekan pertama. Namun sikap Fernandes itu justru menuai kritik keras. Sebagai kapten, ia dinilai terlalu mudah mencari kambing hitam alih-alih lebih dulu melihat ke tim. Bruno Fernandes pertama-tama perlu menangani dirinya sendiri dan timnya dulu, sebelum melihat ke wasit dan keputusan mereka.